Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar pagi hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan seperti biasa, pagi hari ini saya akan kembali hadir bersama teman-teman untuk membahas dua hal terkait dengan timnas kita. Yang pertama adalah 5 keuntungan timnas hadapi Irak dan Filipina. Kemudian topik yang kedua, 5 hal yang perlu diperbaiki dari timnas kita sebelum menghadapi Irak dan Filipina. Dan sebelum lanjut di video ini, teman-teman, seperti biasa saya mohon dukungan like dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, mohon subscribe dulu. Baik, bila sudah, maka mari kita lanjut. Yang pertama, 5 keuntungan timnas hadapi Irak dan Filipina. Yang pertama, faktor tuan rumah. Tentu ini penting, teman-teman, karena kita bermain di rumah sendiri, di stadion utama Gelora Bung Karno. Ini rumah kita sendiri. Kita tahu atmosfer pertandingan di GBK oleh tim manapun yang bermain melawan kita di sana, itu sudah pasti nyalinya agak ciut karena fanatisme dan semangat luar biasa dari supporter kita. Maka harapannya dengan kita sebagai tuan rumah itu ada energi tambahan, ada vitamin tambahan bagi pemain kita untuk bisa berjuang lebih maksimal, memberikan yang terbaik untuk kemenangan yang nanti kita raih. Itu faktor pertama. Kemudian faktor kedua adalah kekuatan timnas Indonesia di setiap lini makin bagus dan sudah sangat berbeda dengan pertandingan terdahulu, baik di Basra maupun di Manila, teman-teman. Ya jelas saja, dulu kan belum ada beberapa kekuatan baru seperti Jai Ises, Ratnar Oratmangun, Tom Haya, dan Nathan Joaon. Apalagi kalau misalnya Martin Paes ikut bermain atau Jens Raven serta Kelvin Verdong kalau bisa main juga, itu akan semakin luar biasa. Tim kita akan makin kuat, teman-teman. Kan kali lalu ketika main di Basra belum ada nih pemain-pemain ini. Demikian juga ketika main di Filipina belum ada pemain-pemain ini. Dan kali ini kita bersyukur karena kekuatan kita sudah bertambah. Itu satu kekuatan atau satu poin yang menjadi modal utama kita untuk bisa memenangkan pertandingan nanti. Lalu poin yang ketiga, waktu persiapan yang cukup lama sehingga tim bisa lebih padu, lebih kompak dan bisa terbangun chemistry antara pemain. Kita tahu bahwa pemain timnas kita belum terlalu sering bermain bersama. Maka dengan waktu latihan yang cukup panjang, mudah-mudahan chemistry antar mereka makin terbangun sehingga harapannya ya nanti pergerakan di atas lapangan itu mereka sudah saling memahami. Ketika satu pemain pegang bola, yang lain lari kemana atau mencari posisi atau ruang kosong itu sudah otomatis karena mereka sudah saling memahami. Itu, teman-teman, faktor yang ketiga. Lalu faktor yang keempat, Irak akan menurunkan pemain lapis kedua dan pemain U23. Karena kita tahu kemarin pelatih Irak, Jesus Casas, pernah mengatakan bahwa Irak dalam pertandingan besok ini tidak terlalu ngoyo seperti pertandingan sebelumnya karena mereka sudah lolos. Sehingga jadi poin pertama, Irak sudah lolos, jadi bermainnya sudah pasti tidak ngoyo atau terlalu mengejar kemenangan seperti pertandingan terdahulu karena sudah lolos. Yang kedua, Irak pun menjaga supaya pemain-pemain intinya itu tidak cedera. Itu, teman-teman, jadi dia pasti akan menurunkan pemain lapis kedua. Lalu poin yang ketiga, pemain U23 akan diturunkan karena kita tahu Irak mewakili Asia untuk salah satu wakil di Olimpiade Paris nanti. 3 faktor itu yang membuat pelatih Irak, Jesus Casas, akan menurunkan pemain lapis kedua dan juga pemain U23. Itu satu keuntungan buat kita, di mana kita keluar dengan full tim, sementara Irak dengan tim lapis kedua dan pemain U23. Mudah-mudahan kita bisa mengalahkan Irak dan juga Filipina. Ya, Filipina kita tahu dia sedang melakukan naturalisasi juga seperti kita. Katanya ada 8 pemain yang sedang berproses. Tapi ya kita lihat saja nanti. Kita akan bermain di rumah kita sendiri. Jadi mudah-mudahan kita punya banyak benefitnya dengan bermain di sini. Ya, pertama tadi faktor tuan rumah, kemudian kekompakan tim yang semakin terbangun, kemudian kekuatan kita yang sudah bertambah lagi. Itu menjadi modal kita untuk juga mengalahkan Filipina. Poin yang kelima terkait dengan 5 keuntungan timnas hadapi Irak dan Filipina adalah kekuatan antar lini kita itu semakin bagus, teman-teman. Ini saya cantumkan di sini komposisi pemain kita. Teman-teman bisa lihat bahwa bukan berarti Irak dan Filipina tidak lebih baik dari kita. Tetapi
kita lebih siap untuk menghadapi mereka dengan komposisi pemain yang ada seperti sekarang ini, teman-teman. Terlepas dari ada 1-2 pemain lagi yang sampai sekarang belum jelas. Contoh misalnya teman-teman masih bertanya-tanya, apakah Martin Paes akan turun atau tidak? Ya, kita serahkan ke PSSI lah, itu urusan mereka, karena proses naturalisasi belum selesai. WNI sudah selesai, ambil sumpah sudah, lalu KTP Indonesia sudah didapatkan oleh Martin Paes. Tetapi peralihan federasi itu yang kita belum dapat kabarnya. Tapi saya yakin pasti peralihan federasi sudah. Yang belum adalah sidang arbitrase internasional atau CAS. Ini ya, saya curiga ini, karena kalau berkaca dari proses naturalisasi kali lalu dengan beberapa pemain kita, itu tidak ada kendala sama sekali, karena mereka pertama belum pernah bermain untuk timnas Belanda. Nah, maka proses mereka beralih federasi dari Belanda ke Indonesia itu mulus dan tidak ada lagi kendala soal status pemain. Nah, beda dengan Martin Paes, karena dia pernah membela timnas Belanda, dan sesuai dengan peraturan FIFA, kalau seorang pemain pernah membela timnas suatu negara dan ketika umurnya sudah lewat dari 21, maka harus melalui proses sidang Komite Arbitrasi Internasional, teman-teman, atau CAS itu. Jadi itu bedanya proses naturalisasi dari Martin Paes dengan pemain-pemain yang lain seperti Ratnar, kemudian Nathan Joaon, dan lain-lain, teman-teman. Jadi harapannya nanti akan turun juga Martin Paes. Prosesnya mudah-mudahan cepat selesai lah, biar dia bisa bermain juga. Demikian juga Kelvin Verdong dan Jens Raven. Kita berharap 2 pemain ini juga akan memperkuat kita di tanggal 6 dan 11 nanti. Lalu topik bahasan yang kedua, 5 hal yang perlu diperbaiki dari timnas kita. Teman-teman, saya perlu membuat 5 catatan ini terkait dengan hal-hal yang perlu diperbaiki, karena kita lihat di beberapa kesempatan bertanding itu timnas kita masih melakukan berbagai kesalahan. Kita anggaplah kesalahannya dalam kaitan dengan 5 hal yang mau saya sebutkan ini. Yang pertama, peralihan dari posisi menyerang ke bertahan atau transisi negatif. Nah, ini jangan sampai transisi negatifnya itu tidak mulus, tidak bagus, teman-teman. Kita lihat di beberapa kesempatan kemarin ketika pemain kita asik menyerang lalu diserang balik, lawan kasih long ball masuk ke area pertahanan kita agak kalang kabut kemarin itu, karena banyak pemain kita yang kemudian lari meninggalkan posisinya, asik menyerang lalu diserang balik, keteteran kita. Ini jangan sampai terjadi. Jadi transisi negatif dari menyerang ke bertahan harus bagus. Itu catatan pertama. Lalu catatan yang kedua, jangan buat kesalahan-kesalahan minor atau kesalahan-kesalahan fatal yang akan merugikan tim. Misalnya nih, kalau sudah kalah bola jangan tarik baju, atau kalau sudah kalah bola jangan dorong. Itu contoh, teman-teman. Kemarin kita masih lihat di beberapa kesempatan itu pemain kita melakukan kesalahan-kesalahan minor seperti itu, dan itu tidak bagus buat tim kita, merugikan. Bahkan mereka bisa dapat hukuman kartu. Jadi semoga pemain-pemain kita itu makin bagus, makin smart juga, makin dewasa bermainnya, supaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan minor dan juga kesalahan fatal di atas lapangan. Lalu yang ketiga, setiap pemain harus disiplin menjaga area sendiri. Jangan sampai ada yang overlapping atau over posisi, akhirnya meninggalkan ruang kosong yang dapat dieksploitasi oleh lawan. Nah, ini penting, dan ini kaitan dengan poin nomor 1 tadi, bahwa kita masih lihat kemarin ada beberapa pemain itu tidak disiplin menjaga areanya, sehingga apa? Lawan itu bisa mengeksploitasi kita dari sisi yang ditinggalkan oleh pemain kita. Jadi faktor ini penting, disiplin menjaga area itu sangat penting. Lalu poin yang keempat, kurangi long ball. Ya, memang kemarin ada berapa kali kita melakukan long ball, tapi long ball yang penting dilakukan dengan mulus dan bagus dan pada momentum yang tepat. Contoh misalnya, ketika pemain lawan menyerang kita, lalu ada ruang kosong di area pertahanan dia atau pertahanan lawan, lalu ada pemain kita yang berdiri agak mendekati pertahanan lawan, lalu dikasih bola long ball, itu bagus, itu tepat long ballnya. Tapi kita lihat juga berapa kesempatan tuh long ball yang dikasih itu nggak ada orang di sana, tidak ada pemain kita yang berdiri bebas di sana. Akhirnya apa? Long ball itu bahkan dengan mudah dipatahkan oleh lawan, bahkan kiper lawan maju dan bisa menghalau lagi bola, atau bahkan bola itu kadang sampai keluar lapangan karena long ballnya ke arah sisi kiri atau kanan lapangan itu, teman-teman. Jadi pemain timnas kita juga harus memperhatikan hal ini, kurangi long ball, lalu harus bermain dengan gaya kita. Gaya kita itu apa? Gaya dan ciri kita.
permainan bola-bola pendek cepat. Nah, itu kelebihan kita, teman-teman. Bola-bola pendek cepat. Kita sudah lihat berapa kali kan timnas kita bermain dengan bola pendek cepat, dan mereka mengeksploitasi area lawan itu luar biasa. Lihat seperti mereka bermain gaya-gaya Amerika Latin atau gaya-gaya Barcelona begitu, teman-teman. Itu yang harus dilakukan. Jadi jangan terpancing untuk bermain dengan gaya lawan, tapi mainlah dengan gaya kita, dengan ciri khas kita. Lalu kurangi long ball. Long ball boleh dilakukan sejauh posisi dan momentumnya bagus, teman-teman. Poin yang kelima, bermain efektif dan memanfaatkan setiap peluang di depan gawang untuk mencetak gol. Nah, ini teman-teman, kita lihat berapa kali itu ada pemain kita yang sudah di depan gawang, harusnya tembak saja, jangan tunggu sampai benar-benar ada ruang baru tembak. Justru dengan udah masuk di area pertahanan lawan lalu tembak, itu kan ada potensi juga untuk lawan bikin kesalahan. Misalnya bola kena tangan lawan, atau bola kena lawan lalu bola pantulan, bisa dihajar juga oleh pemain-pemain yang lain, ataukah bola memantul lalu kembali ke pemain yang bersangkutan. Saya lihat kemarin tuh sudah masuk area lawan, harusnya tendang saja, ini masih mutar-mutar. Nah, ini teman-teman, bermain efektif. Jadi bermain efektif itu artinya begini, tidak harus ada ruang kosong sekali baru tembak, tidak perlu. Bila perlu dari luar kotak penalti tembak aja supaya jaga bola muntahan. Kemarin lihat waktu Rafael Struijk cetak gol kan, spektakuler kan waktu lawan Yordania. Dari luar kotak penalti tendang jauh dan masuk. Nah, kecerdasan seperti itu yang kita butuhkan. Bahwa jangan tunggu sampai masuk area lawan baru sudah lewat garis gawang baru tendang. Jangan. Di luar garis gawang pun kalau ada kesempatan tendang saja. Maka harus cerdas bermain. Jadi tim kita harus lihat juga posisi kiper lawan. Kalau misalnya posisi kiper lawannya katakan di pinggirkah, sehingga ada ruang kosong di sebelahnya yang bisa ditembus bola, tendang saja dari jarak jauh, tidak apa-apa. Nah, kita kemarin malah beberapa kali itu dimanfaatkan lawan pada posisi itu. Kita lihat tendangan dari lawan berapa kali kemarin, saya lupa pertandingan persisnya apa, tapi Hernando Ari kan tidak bisa menepis bola itu karena jaraknya agak jauh dari bola. Padahal lawan tendang dari jarak jauh. Nah, itu kita harus manfaatkan juga situasi seperti itu, teman-teman. Baik teman-teman, demikian video pada pagi hari ini, 5 keuntungan timnas hadapi Irak dan Filipina, serta 5 hal yang perlu diperbaiki dari timnas kita sebelum menghadapi Irak dan Filipina. Dan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menonton, like, dan subscribe channel saya. Dan sampai jumpa.